Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi pertemuan kedua, masih tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dalam ayat Al-Quran tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada pada surat 16 ayat 10-11 yang artinya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 1. Pertemuan kedua. Seperti yang sudah Ananda ketahui, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas, bergerak, berkembang biak, bertumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Nah, berbicara tentang makhluk hidup, Ustadzah akan kasih contoh satu hewan yang besar, punya belalai, panjang, dan punya kuping yang lebar. Apa coba, solih-solihah? Ayo, siapa yang tahu? Di Indonesia terdapat gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan salah satu subspesies gajah Asia dengan nama ilmiah Elephas maximus sumatrensis. Di alam bebas, gajah Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah kurang dari 300 meter di atas permukaan laut. Terkadang juga dapat ditemukan hingga ke dataran yang lebih tinggi. Habitat yang disukai gajah adalah kawasan rawa. Ngomong-ngomong tentang habitat, apa sih Ustazah habitat itu? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Ya, Ananda paham kan? Nah, Ananda tahu ciri-ciri gajah? Habitatnya di mana? Makanannya apa? Perkembangbiakannya bagaimana? Nah, Ananda nanti bisa mengisi worksheet yang sudah Ustazah pampang di sini ya. Nanti Ananda bisa kerjakan worksheet itu di buku khusus belajar online dan hasilnya difotokan, dikirim ke Ustazah. Oke, selamat mengerjakan. Nah, sekarang Ustazah contohkan ya, ini worksheetnya. Cara mengisinya, di kolom habitat, Ananda bisa lihat Ustazah contohkan dengan ikan. Ikan habitatnya hidup di air. Ciri-cirinya mempunyai sirip. Makanannya cacing. Perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Tak seperti itu. Nanti Ananda bisa bentuknya bagaimana, kolomnya terserah. Yang penting habitat, ciri-ciri makanan dan perkembangbiakannya tepat. Oke. Nah, Anandaku, siapa yang tahu hewan ini? Ya, pinter. Iya, jangkrik ya. Biasanya hewan ini ketika malam hari dia akan bersuara, dia akan berbunyi. Ya, bunyinya gimana? Krik, 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 krik. Ya, bunyinya kuat loh ketika malam hari karena tidak ada suara apa-apa. Jadi bunyinya tuh kuat dan sangat keras ya. Oke, tahu nggak selain binatang, di sekitar kita ada loh benda-benda atau bahkan kejadian alam yang mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi, tapi mereka mengeluarkan bunyinya ada yang lemah, ada yang kuat. Yuk coba kita lihat benda apa saja sih yang bisa berbunyi. Yuk kita lihat.
Di sini ada banyak contoh gambar benda dan ada juga kejadian alam. Ya, Usada sudah mencontohkan di sini ada kendaraan yaitu bis. Bis ini biasanya Ananda suka dengar gimana sih bunyinya? Telolet, telolet, ya, lemah apa kuat? Tentunya dia bunyinya kuat. Nanti Ananda pilih ya. Bis ini bunyinya telolet-telolet dan dikelompokkan kepada bunyi yang kuat. Dan yang benda lainnya Ananda isi sesuai bunyinya bagaimana dan kelompoknya antara kelompok lemah atau kuat. Pilih ya. Nanti Ananda kerjakan di buku tulis khusus belajar online dan hasilnya difotokan ke Ustazah. Selamat mengerjakan. Sifat asosiatif atau pengelompokan, Ananda bisa menyimak apa yang Ustazah sampaikan ya. Selamat menyimak. Asosiatif atau pengelompokan dapat dilakukan pada operasi hitung yang terdiri dari 3 bilangan atau lebih. Pengelompokan biasanya menggunakan tanda kurung. Ya. Untuk 2 bilangan yang menghasilkan puluhan, ratusan, atau ribuan. Pengelompokan menandakan bahwa operasi hitung tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian ya. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Dalam perkalian, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, seperti itu ya soli-solihah. Kita lanjut ke contoh soal. Dalam kurung 531 ditambah 329 ditambah 134 sama dengan berapa? Ya, Anandaku, yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Pinter. Yang dalam kurung dulu. Kita kotret yuk di bawah 531 ditambah 329 tambah 1 ditambah 9 berapa yo? Pinter, 10. Kita letakkan 10 itu 0-nya di bawah angka 9, 1-nya di atas angka 3. Ya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ditambah lagi 2, berapa? Pinter, 6. Ya, lanjut 5 ditambah 3. Pinter, 8. Jadi 531 ditambah 329 sama dengan 860. Nah, udah selesai sampai di situ? Belum dong, ada satu lagi nih angka 134. Kita tambahkan 134. Yuk kita kotet lagi di bawah. Ya, 860 ditambah 134. Sejajar ya sayangku. 0 ditambah 4 berapa Solihah? Solih? Pinter, 4 ya. 6 ditambah 3 9. Iya, excellent. 8 ditambah 1 9. Oke, bagus. Ya, jadi 860 ditambah 134 sama dengan 994. Nah, bagaimana kalau nanti angkanya dipindah? Yuk, kita coba kerjakan kalau seandainya angkanya dipindah.
531 ditambah dalam kurungnya berbeda ya. 329 ditambah 134 sama dengan berapa? Ya. Yang mana dulu yang Ananda mau kerjakan? Ayo. Pinter, yang dalam kurung dulu, walaupun letaknya di sini, ya. Yuk, kita kotret ya. 329 ditambah 134. Ya, 9 ditambah 4 berapa, sayang? 13. Tiganya di mana diletakkannya? Di bawah. Pinter. Satunya di atas. Maaf, tiganya kurang jelas. Satunya di atas angka 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Tambah 3 6. Pinter anak ustazah. Terus lagi 3 tambah 1 4 ya. Jadi 329 ditambah 134 sama dengan 463. Ya, ini ditambahkan lagi yang ini karena belum selesai. Yang mana? Yang ini, yang 531. Kita kotret yuk. Kita tambahkan dengan 463. Hasil penjumlahan antara 329 dan 134. Yuk, 463. Ya, tambahkan 1 tambah 3 berapa, sayang? Pinter, 4. 3 tambah 6 9. 5 tambah 4 9. Hasilnya berapa jadinya? 994. Samakan dengan yang tadi, hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke perkalian. Ya, perkaliannya sudah mulai dari angka 4 dalam kurung 4 dikali 5 dikali 7 sama dengan berapa? Yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Pinter, yang ada di dalam kurung ya. 4 kali 5 berapa, sayang? Pinter, 20. Baru dikalikan dengan berapa? Dengan 7. Bagaimana cara mengkalikannya? Yuk kita kotret. 20 dikali 7. Ingat ya, meletakkannya harus sejajar dengan angka di ujung, dengan angka 0 ya. 0 dikali 7 berapa, sayang? Pinter. Ingat ya, setiap perkalian 0, angka yang bertemu dengan 0 ketika dikalikan, berapapun angkanya, dia hasilnya 0. Ya, di mana diletakkan 0-nya? Di bawah angka 7. Ya, terus 2 dikali 7 berapa? Pinter, 14. Ya. Bagus. Jadi 20 dikali 7 berapa, sayang? 140. Nah, di sini 140. Bagaimana kalau dipindah ya, misalkan angkanya? Yuk kita coba kerjakan. 4-nya sekarang di luar. 4 dikali dalam kurung 5 dikali 7 sama dengan berapa? Ya, 4. Ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana, sayang? Ya, betul, yang di dalam kurung. Ya, berapa? 5 kali 7 35. Pinter. Ya, 35. Setelah itu kita kerjakan di sini. 4-nya kita turunkan, kita kalikan dengan 35. Bagaimana caranya? Kita kotret, sayang, di bawah biar lebih mudah. Dikali 4. Maaf. Saya ingetin lagi, kalau perkalian itu susun pendeknya harus sejajar ya. Di bawah angka 5. Pas gitu ya.
Tuh, 5 dikali 4 berapa sayang? 20, pintar. Nolnya kita letakkan di bawah, 2-nya kita simpan. Terus 3 dikali 4 berapa? 12 ya. 12 ditambah dengan tadi angka yang disimpan berapa? 2 berapa? 12 ditambah 2, 14. Pintar. Sama kan sayang jumlahnya? 140. Walaupun dipindah tapi hasilnya sama. Ananda dapat mengerjakan latihan di buku paket Prima PH, latihan 5 dan 6, halaman 87. Setelah selesai tugasnya, Ananda foto dan kirim lewat Papri ke Ustazah ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anakku yang solih dan solihah, cukup sekian materi dari Ustazah untuk hari ini. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga Ananda semua hari ini diberi kebahagiaan oleh Allah. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.